Diklaim punya keunggulan, di sisi lain, efektivitas Genos C19 sebagai alat deteksi awal COVID-19 masih mengundang skeptisisme beberapa pihak. Dan sudah terhubung bersama saya malam hari ini Profesor Dr. Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 ID. Tapi sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak Kementerian Perhubungan atau Kemenhub untuk bergabung dalam dialog malam hari ini. Tetapi sampai dengan saat mengudara program ini belum ada pihak yang menyatakan bisa bergabung. Langsung saja saya sapa. Selamat malam, Prof. Ya, selamat malam, Mbak. Sehat ya, Prof ya? Baik, alhamdulillah. Kita tahu ya, Profesor cukup vokal dalam menyuarakan pentingnya kita antisipasi kemudian juga mitigasi terhadap COVID-19. Dan dari cuitan Anda atau beberapa pernyataan Anda di media sebelumnya juga sudah mengatakan, Prof, alat Genos ini banyak kelirunya. Tapi sebenarnya sudah berapa banyak laporan terkait hal ini di lapangan yang ID terima, Prof? Sebetulnya tidak ada istilah saya banyak kelirunya. Monggo. Yang benar adalah kita ini sebagai dokter, apalagi di ID, selalu berpegang teguh pada evidence-based medicine. Evidence-based medicine itu baik untuk obat, untuk vaksin adalah bagaimana desain penelitian, kemudian hasilnya, kemudian diterbitkan di majalah internasional yang terakreditasi. Selama itu kita lihat desain penelitiannya bagus, hasilnya bagus, dan sudah kalau di jurnal internasional kan sudah ada reviewnya, peer review, jadi bisa dipertanggungjawabkan penuh. Nah, bagaimana sekarang di kita? Nah, kalau menurut saya ini kan masalahnya pemerintah perlu yang cepat memang murah, ini murah. Masalahnya pertanyaannya kan di akurasinya, berapa sensitivitasnya, berapa spesifisitasnya, berapa predictive value-nya, itu yang harus mestinya dilihat dari publikasi. Saya belum lihat itu, namun oke lah, karena itu benar, maka sudah waktunya sekarang untuk monitor, evaluasi, kan sudah ribuan data orang yang diperiksa. Jadi mestinya, misalnya kemarin di Sidoarjo ketemu berapa itu 54, misal dari 54 yang positif Genos ini kan terus pasti harus dirujuk ke rumah sakit rujukan. Nah, itu ternyata berapa yang positif PCR-nya. Saya kira kami memerlukan jawaban itu untuk melihat apakah benar bagus sekali atau bagaimana mengenai Genos. Oke. Tadi Profesor mengatakan bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilalui ketika tes COVID-19 ini dikaji gitu. Tadi kalau misalnya kita dapatkan klaimnya, efektivitas dan juga spesifisitasnya sudah diterima, kita sudah dikasih tahu bahwa angkanya berkisar antara atau di atas 95%. Tapi untuk yang satu lagi, Prof, mungkin bisa dijelaskan atau dielaborasi lebih lanjut. Kalau yang satu ini belum ada hasilnya, apakah tes tersebut seharusnya belum aman dikeluarkan untuk dilepas ke masyarakat, dicoba ke masyarakat, atau seperti apa idealnya? Iya, tapi juga seperti vaksin kan juga ada karena mendesak, maka kemudian dikeluarkan izin emergency use authorization. Nah, tapi tetap itu berdasarkan publikasi ilmiah untuk vaksin. Nah, untuk ini kami mohon yang serupa. Sekarang jalan ya oke lah, namun tolong segera publikasi supaya nyaman buat semua orang dan bermanfaat untuk semua orang karena tepat, murah dan akurat. Yang akurat ini kami minta buktinya dipublikasi. Oke, apalagi melihat banyak sekali yang juga menjadikan tes Genos karena cepat, murah, ini menjadi sebuah kemudahan untuk melakukan perjalanan ke depan. Seperti itu insinuasinya, Prof? Iya, tapi sama juga seperti orang dulu diingat pernah ada rapid antibody. Itu cepat, murah ini, namun ternyata tidak akurat, ya dibatalin. Iya, oke. Jadi masih. Kemudian tes PCR itu akurat banget, bagus banget, cuman kok lama dan mahal sehingga dicari jalan lain. Oke, Prof, apakah selama ini juga dari PBID pernah ada yang mencoba Genos secara langsung atau sempat bertemu dengan tim riset untuk sama-sama mengkaji tes ini? Sekali lagi
kami tentu senang sekali kalau bisa ketemu. Namun masalahnya bukan masalah diskusi atau ini, tapi masalah publikasi itu penting di kedokteran yang disebut berbukti ilmiah itu berdasarkan publikasi di kedokteran. Oke. Jadi saya kira bisa sekarang kan di websitenya UGM juga ditulis bahwa sedang diproses untuk publikasi, namun segera supaya semua orang enak dan tidak ragu-ragu terhadap tes Genos ini. Oke, Prof mungkin bisa dilanjut atau dielaborasi lagi mengenai soal tahapan dan apa saja yang harus dilakukan dalam kajian suatu bentuk tes. Idealnya atau selama ini standarisasinya, berapa lama sebenarnya tahapan tes COVID atau tahapan untuk mengkaji tes COVID-19 itu bisa diberlakukan? Iya, begini, jadi misalnya ada orang, contohnya kalau ada orang sakit kanker harus opname atau diabetes yang gula tinggi harus dirawat sementara. Nah ini sekarang semua rumah sakit memeriksa antigen dulu. Nah kalau antigennya kemudian ternyata negatif, dirawatnya di ruang rawat non-COVID. Kalau ternyata positif ya di ruang isolasi rujukan COVID. Nah bayangkan bahwa kalau sudah dirawat di ruang non-COVID karena antigennya negatif, ternyata kemudian terbukti yang bersangkutan positif. Ini terjadi beberapa kali. Jadi saya tidak hanya minta untuk Genos, namun untuk yang antigen sudah waktunya juga dievaluasi apakah baik atau tidak dan berapa banyak merek yang beredar dan itu siapa yang bertanggung jawab untuk isinya. Kalau mengenai obat dan vaksin, aku percaya banget karena jelas sekali prosedurnya di BPOM untuk menilai. Nah untuk reagensia ini saya tidak begitu yakin tapi yang penting tadi kalau untuk Genos hanya minta publikasi saja. Oke, berarti saya garis bawahi selain Genos juga ternyata tes untuk tes antigen beberapa merek itu harus dievaluasi ulang ya Prof ya? Iya, karena ternyata terbukti beberapa pasien yang antigennya negatif kemudian dirawat di ruang rawat biasa, ternyata kemudian sakit COVID-19 dari PCR. Sehingga kan selama beberapa hari dianggap negatif ini kan bisa menularkan ke macam-macam, ke tidak hanya dokter perawat, namun juga ke cleaning service, ke bagian makanan, bagian gizi, sehingga agak berbahaya kalau dibiarkan. Jadi memang sudah semua perlu monitor evaluasi, intinya itu. Kita juga melihat ya bagaimana evaluasinya terhadap keluar masuknya orang gitu di tempat penumpang melakukan perjalanan. Terakhir, Profesor. Tambah satu lagi, ada satu lagi yang ternyata dimonitor evaluasi dan ternyata ngaco, yaitu masker. Masker baru saja dipublikasi bahwa ada masker palsu. Sebagian besar masker yang beredar itu palsu, artinya sudah dites di TB tidak bisa menghambat virus masuk ke tubuh kita, ke mulut. Baik, banyak sekali yang harus dievaluasi. Itu yang kita minta, jadi ada yang monitor evaluasi. Oke, semoga tim Satgas dan juga pihak terkait lainnya bergerak cepat ya. Profesor terakhir, Anda mengatakan screening itu kan sangat krusial ya karena berkaitan dengan nyawa. Apa evaluasi Anda untuk pemerintah secara skala nasional? Iya, gini, pandemi COVID-19 ini memang penyakit yang dinamis. Tolong ingat dulu di awal-awal, nggak boleh pakai masker, yang pakai masker dokter aja, masyarakat jangan, tidak boleh. Namun terbukti ternyata penularannya lewat droplet, sehingga wajib. Kemudian terbukti penularannya lewat bond. Jadi bukti-bukti ilmiah ini harus selalu kita ikuti dan itu menentukan perubahan kebijakan. Monitor, evaluasi berdasarkan bukti ilmiah itu amat sangat mutlak diperlukan di kebijakan pandemi ini, termasuk juga PSBB kan juga dievaluasi, demikian pula yang lain, dan bahwa kadang-kadang dibuka, ditutup itu di banyak negara juga dikerjakan kebijakan tergantung
bukti ilmiah di lapangan bagaimana. Pokoknya kita bertumpu pada bukti ilmiah dan juga scientific facts yang ada dari tim riset ya, seperti itu. Benar Baik, sekali, ya. baik. Prof, dikarenakan durasi kita sangat terbatas, kita harus sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Semoga informasinya juga bisa menjadi pertimbangan pemerintah ke depannya untuk banyak-banyak melakukan evaluasi apa saja sih yang sudah dilakukan selama ini untuk kebaikan bersama kita warga Indonesia ke depannya. Terima kasih Profesor Zubairi Jurban atas waktunya malam hari ini di Indonesia Melawan COVID-19. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ya, Presiden Argentina Alberto Fernandez pada Sabtu mengumumkan bahwa dirinya positif COVID-19. CNN Indonesia Melawan COVID-19 segera kembali.